Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nih kita sekarang berada di Galeri TK ya. Galeri TK untuk melihat pameran bersama. Ini ada 10 pelukis yang mengikuti pameran bersama yang sudah dibuka sejak tanggal 26 Maret ya. Nah, sampai 10 April. Nih saya bersama Bu Rika dan juga Pak Sukrial. Pak Sukrial ini beliau juga pelukis, Bu Rika ini dari tim TK ya. Nah ini saya mulai dari Bu Rika. Bu Rika ceritakan gagasan apa untuk membuat pameran seni. Ini kan TK ini kaitannya dengan parket. Kenapa ada kaitan dengan pameran lukisan? Sebenarnya kalau dibilang dari TK, dari parketnya sendiri sudah art Pak, barang natural. Ini barang art TK juga tidak sekedar kayu saja ya, tapi ini juga art gitu ya, sudah art. Dibentuk, ada teksturnya, tidak hanya untuk menjual bahan-bahan mentah, tapi juga bahan-bahan yang sudah diolah dengan seni gitu. Betul, udah jadi, bahan jadi, dan memang kalau misalkan kita lihat dari plank, dari utuh, log utuh, kayu utuh dibuat jadi sedemikian rupa menjadi parket yang dikemas secara unik. Dan saya rasa sih memang ada kaitannya dengan art kayu. Kaitannya dengan seni-seni yang lain ya, apalagi seni rupa. Nah ini Pak Sukriya ini mempelopori, memberitahu kepada teman-temannya ya. Ini saya termasuk yang hanya ikut-ikutan, tidak tahu nih. Tiba-tiba Pak Sukriya semangatnya apa Pak? Silakan. Gini, awalnya adalah saya pelukis Priol Sadin. Awalnya adalah dari tim TK itu Pak Arif. Pak Arif itu mencari seniman untuk berpameran di sini. Waktu itu kita ketemu dengan Pak Arif. Pak Arif mengutarakan maksudnya untuk pameran lukisan pertama. Lantas saya respon, tapi begitu saya datang kemari, saya agak surprise, terkejut juga. Lokasi pameran ini penuh dengan interior yang betul-betul natural dan art gitu ya. Nyatu banget kalau misalkan dibuat pameran lukisan tuh kayaknya pas banget ini. Gitu. Nah akhirnya pikiran saya waktu itu agak sedikit berubah. Membayangkan ini kalau karya-karyanya memang seniman-seniman yang dipilih itu adalah karya-karyanya yang memang sudah diakui, juga seperti Pak Kris ini kan, walaupun beliau sibuk segala macam dengan kesibukannya, tapi tetap melukis menjadi semacam satu hal yang ini. Nah ini yang gagasan-gagasan seperti ini yang saya coba rangkum dengan beberapa seniman. Akhirnya Pak, pamernya jangan pameran lukisan biasa, tapi lukisan yang luar biasa. Karena saya lihat interiornya, parketnya ini betul-betul sangat mendukung ya. Bahkan saya waktu itu sempat berpikir ini kalau ditaruh lukisan di dinding ini pasti sangat menarik, satu, dan menginspirasi. Akhirnya kita buatlah, saya susun, kebetulan saya sama Pak Kris, sama yang lain-lain itu Mas Hardi, Pak Sakit ya kan. Asal Nabi Adam, Nisan Kristianto, Indira, Revoluta, saya sendiri Revo, ya Revoluta Safri. Akhirnya dengan Pak Amrus itu maestro kita Pak Amrus. Akhirnya kita sepakat di pameran lukisan yang rada luar biasa. Jadi ya, memang syukur, Pak, lukisan ini saya kira juga melihat banyak hal-hal yang 10 orang ini berbeda semua, tidak sama, tapi ada satu benang merah, yaitu spirit seni yang bisa menyatu ya, saya kira begitu. Nah sekarang nih Bu Rika punya harapan apa dengan pameran seni yang ada di sini? Kalau harapannya sih pastinya TK dan seniman ya bisa dikenal banyak dari khalayak luas lah. Jadi memang sebenarnya mungkin segmen yang berbeda, tapi harusnya nanti akan ada efek positif di belakangnya. Ini sebagai bentuk sosialisasi ya, inspirasi kepada masyarakat, kepada publik, bahwa seni ini sebetulnya menjadi bagian penting atas hidup dan kehidupan gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, saya kira ini memang perlu disosialisasikan. Setidaknya
dari pemerintah, dari para akademisi, dari sektor bisnis ini mendukung seni. Karena seni ini merupakan ikon peradaban. Nah ini Pak Surya, Pak Surya, tadi nanti kita insert banyak lukisan yang ada di sini. Apa untuk pesan moral untuk closing? Silakan Pak. Nih, pesan moralnya mungkin kita menghadapi situasi yang betul-betul masa pandemi ini cukup menyita banyak waktu untuk orang diam di rumah, ya, tidak melakukan aktivitas. Tapi kesenian tetap harus hidup. Seni itu kan tidak hanya di dalam diri kita, tapi harus diaplikasikan kepada masyarakat. Banyak juga seni-seni yang lain yang memang juga kita lihat punya potensi di dalam budaya Indonesia ini yang luar biasa. Menurut saya hal seperti ini perlu dilakukan, satu hal yang memang kita berharap positif ya ke depan, berinteraksi dengan banyak orang, mungkin juga dengan kalangan, juga mungkin dengan birokrasi, akhirnya nanti tetap jadi semacam suatu semangat ya Pak. Mudah-mudahan ini berlanjut periodik gitu. Karena kan kita berharap tidak hanya selesai di sini, ini baru tahap awal, tapi sudah direspon oleh banyak kalangan, mereka juga terinspirasi oleh banyak hal, ya kan, sehingga membuat ini menjadi semacam apa ya, hal yang juga berarti di dalam kita bermasyarakat, kita bernegara, kita berbangsa. Karena wujud kesenian ini merupakan satu motivasi hidup juga. Kita memberikan banyak inspirasi, kita memberikan juga banyak harapan-harapan di dalamnya. Kita berkarya juga selalu melihat kecenderungan sejarah lah. Sejarah itu tidak kita pernah lupakan, dan akhirnya kita bisa diakui di dunia seperti seniman-seniman kita terdahulu yang sudah menjadi maestro. Seperti Pak Amrus yang ada di sini juga ikut, itu seorang maestro, karya-karyanya banyak di museum-museum besar di dunia, termasuk di Singapura, di istana kita. Jadi mungkin juga kayak Pak Kris juga karya-karyanya itu, karya-karyanya menginspirasi saya itu ya Pak Kris ya, karena beliau orang yang sibuk, orang yang betul-betul waktunya sempit dan selalu kemana-mana, tapi berkeseniannya menurut saya itu benar-benar tidak main-main, dan beliau serius sekali melukisnya kan gitu. Ini yang menjadikan semacam satu himbauan juga. Kita sesibuk apapun, kalau memang kita mau berkesenian, mau apa itu ada aja waktunya. Mulai dari kecintaan ya, dari kita memang harus mulai mencintai. Semoga pameran ini menjadi bagian ikut mencerdaskan, menginspirasi, dan menumbuh kembangkan seni budaya, karena seni ikut peradaban. Seni selalu hidup di dalam hati kita, seni selalu menjadi semacam suatu ujung tombak suatu bangsa, karena dengan berkesenian, apabila kita memiliki seni yang tinggi, kita juga menjadi bangsa, menjadi simbol bangsa ini bisa tetap beradab gitu ya, tinggi. tetap memiliki suatu kedaulatan, daya tahan, daya tangkal, bahkan daya